Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Al-Katiri dari lembaga di dalam UNUSA yang bernama PPMPI, Pusat Pengembangan Masyarakat dan Peradaban Islam. Saya akan memberikan sambutan pembukaan proyek pembangunan komunitas atau community development, yaitu pendidikan eco-literacy bagi warga besar Nahdliyin. Ada satu hal yang selama ini tidak diketahui orang, selain oleh mereka-mereka yang mengkhususkan diri pada studi religion and ecology atau agama dan ekologi. Yang tidak diketahui itu adalah kesamaan visi atau cita-cita yang diimpikan oleh agama Islam dan oleh ilmu ekologi. Sebelum saya berbicara lebih jauh, bagi yang masih asing mendengarnya, perlu saya terangkan, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar makhluk-makhluk hidup atau organisme satu sama lain, serta hubungan makhluk-makhluk hidup tersebut dengan alam di sekitarnya. Yang dimaksud makhluk hidup atau organisme terdiri dari manusia, hewan, tanaman, dan mikroba, yaitu makhluk hidup bersel satu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sedangkan alam di sekitarnya itu adalah udara, air, dan tanah. Jadi, kalau gitu, dalam hal apakah ada kesamaan visi atau cita-cita antara ekologi dan Islam? Kesamaan itu adalah keduanya sama-sama menyuruh perlunya keadilan ekonomi dan keadilan ekologis. Karena apa? Mari kita lihat slide berikut. Sumber daya alam itu terbatas. Itu yang pertama. Keduanya, ekologi dan Islam, sama-sama mengingatkan keterbatasan ketersediaan sumber daya alam. Bahwa jumlah tanah ini terbatas, aneka mineral tambang seperti minyak bumi, gas alam, nikel, besi, dan sebagainya, itu semua terbatas. Jadi berhati-hatilah, berhemat-hematlah dalam mengkonsumsinya. Lalu yang kedua, ekologi dan Islam telah sekian lama sama-sama berteriak-teriak mengecam peradaban modern yang telah membuat gaya hidup konsumtif. Dengan teknologi yang bisa membuat beragam kemudahan, kita, manusia, akhirnya menjadi budak konsumerisme. Ketiga, ekologi dan Islam sama-sama mengecam ekonomi kapitalisme yang telah menguras sumber daya alam. Dan akhirnya, ekologi dan Islam sama-sama menyuruh umat manusia untuk kembali. Para pejuang radical ecological movement atau gerakan lingkungan hidup yang memperjuangkan perubahan mendasar, menyeru gerakan kembali ke alam, kembali menguatkan kehidupan masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, kembali membuat ekonomi kecil tapi mandiri, small is beautiful. Dan untuk tujuan-tujuan itu, mereka mengajak masyarakat luas untuk membuat klaster-klaster gerakan ekonomi alternatif, kesehatan alternatif, dan juga pendidikan melek ekologis, eco-literacy. Gerakan semacam itu tidak lain adalah gerakan berani berbeda demi kebaikan dirinya, keluarganya, komunitasnya, dan pada akhirnya kebaikan umat manusia. Sedangkan Islam pun kita tahu juga menyuruh untuk kembali. Mari kita lihat slide selanjutnya. Krisis ekologis atau kerusakan alam yang memang telah terbukti bersifat anthropogenic, yaitu akibat aktivitas manusia dalam kegiatan ekonominya, dalam dia menciptakan teknologi yang merusak alam, dalam sikap dan cara berpikirnya yang sok menjadi makhluk paling berkuasa di bumi. Nah, yang demikian itu dari sudut pandang keimanan Islam terlihat sebagai manifestasi krisis yang terjadi dalam jiwa manusia modern, yaitu manusia yang semua sepak terjang usahanya
ditujukan untuk tujuan-tujuan duniawi semata. Manusia yang telah bercerai dengan ilahiyah. Meskipun seringkali dia tidak menyadari, karena dia merasa, oh saya masih beragama kok. Ini Quran, surat Ar-Rum 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Jadi solusinya adalah kembali. Kembali pada jalan hidup yang ilahiyah, menegakkan keadilan ekonomi, keadilan ekologis, hidup secara harmoni atau seimbang, sebagaimana berulang-ulang disebutkan di Quran, menolak gaya hidup konsumtif yang memboroskan sumber daya alam, dan kembali mengambil peran manusia sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi. Kita sekarang jadi takut menyebut kata khalifah, padahal khalifah itulah peran manusia dalam kosmologi Islam, yaitu sebagai wakil Tuhan di bumi, yang berarti bertanggung jawab mengurus alam ciptaan Tuhan, termasuk hewan, tanaman, dan alam tempat hidupnya. Pandemi COVID-19 telah menyampaikan pada manusia satu pesan yang sebelumnya orang tidak mau mendengar, bahwa ada yang salah dari peradaban modern ini, dan ada yang keliru dari model pembangunan yang selama ini kita puja-puja. Terlepas dari apakah virus itu muncul secara alami atau hasil peternakan virus di laboratorium oleh sekelompok manusia keji demi tujuan persaingan politik global atau demi tujuan ideologis menguasai dunia, kita belum tahu jelas, tapi satu hal yang secara saintifik dapat dibuktikan adalah berikut. 75% dari penyakit-penyakit infeksi yang baru muncul itu bersifat zoonotik atau zoonosis. Artinya, penyakit yang berasal dari hewan dan menular ke manusia. Ebola, MERS, flu burung, flu babi, SARS, sapi gila, termasuk COVID-19 ini pun juga zoonotic virus. Poster ini dikeluarkan oleh lembaga PBB yang mengurusi lingkungan hidup, UNEP. Faktor-faktor berikut inilah yang meningkatkan kemunculan penyakit zoonosis. Kerusakan alam, termasuk rusaknya habitat hewan, lalu pemakaian antibiotika secara intensif sehingga meningkatkan resistensi terhadap antibiotika, peternakan yang dilakukan secara intensif sehingga hewan tidak berkesempatan untuk hidup layak di alam, dan juga perubahan iklim atau climate change. Nah, inilah tema proyek jangka panjang PPMPI Unusa, yaitu proyek pembangunan komunitas atau community development untuk membangun warga besar Nahdliyin menjadi komunitas yang melek ekologis. Dan dengan demikian ikut memikirkan keberlanjutan umat manusia di dunia. Kedapat berlanjutan itulah yang dimaksud dengan kata sustainability dalam bahasa Inggris. Artinya tentu saja, kalau tidak punya literasi ekologis, tidak paham ada persoalan besar yang sedang dihadapi umat manusia sedunia, maka tanpa disadari kita pun akan ikut serta dalam kehidupan ekonomi dan budaya yang kita anggap benar, karena itu mainstream. Padahal menghabiskan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab dan menghancurkan masa depan anak cucu kita di bumi. Dengan melek ekologis, orang jadi mengetahui adanya persoalan ini, lalu dengan sadar memutuskan untuk mengubah cara hidup dan cara berekonominya untuk bertanggung jawab sosial, yaitu memikirkan kepentingan sesama, dan juga bertanggung jawab ekologis, memikirkan kepentingan alam atau bumi. Nah, bukankah itu yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Selama ini warga Nahdliyin hanya berretorika,
Islam rahmatan lil alamin, tapi tidak tampak peduli pada alam. Seringkali malah Islam rahmatan lil alamin tadi jadi barang dagangan politik saja. Kegiatan ini dimulai dengan membuat serangkaian workshop untuk tim pejuang atau aktivis ekologis dari UNUSA yang akan bergabung dengan saya di PPMPI. Adapun materi pelatihan meliputi pemahaman tentang konsep sustainability, pemahaman tentang krisis ekologis yang sedang terjadi yang akan membawa umat manusia pada ketidakdapat berlanjutan atau unsustainability. Lalu kaitan krisis ekologis yang sedang terjadi ini dengan ideologi pembangunan di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan paradigma ekonomi yang menyertainya. Lalu pemahaman tentang bagaimana perubahan cara hidup sehari-hari dari kita dan masyarakat bisa mengurangi derajat unsustainability, serta pemahaman tentang bagaimana perubahan pola pikir ekonomi bisa mengurangi derajat unsustainability yang makin mengkhawatirkan ini. Setelah workshop selesai, semoga pandemi COVID pun selesai, kita akan duduk bersama menyusun program kerja jangka panjang. Demikianlah pembukaan dari saya selaku Ketua PPMPI yang insya Allah akan menjadi PIMPRO dalam proyek Community Development ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.